Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ini ada sedikit makanan untuk bekal makan malam nanti. Pisang dan gembilinya yang tadi masih tersisa dimasukkan saja ke bungkusan ini, kata Tumpak. Terima kasih Tumpak, kau tahu kalau aku sering tidak punya makanan, kata Karebet sambil tersenyum. Kau akan melanjutkan perjalanan sekarang? Kau akan tidur di mana, Karebet? Tanya Tumpak. Aku akan ke selatan, nanti aku akan tidur di sekitar desa Cengkal Sewu, jawab Karebet. Baik, kita berpisah di sini. Aku akan langsung pulang ke kota raja sekarang, kata Tumpak. Lalu ia pun naik ke punggung kuda dan menjalankannya ke arah utara, ke kota raja Demak. Setelah Tumpak hilang dari pandangannya, maka Karebet pun berjalan ke arah selatan menuju Pengging. Dari Merapen, Karebet menuju ke selatan, lalu sedikit serong ke kiri. Maka Karebet akan sampai di tepi sebelah barat Sungai Tuntang. Waktu terus berjalan, matahari pun hampir terbenam di Cakrawala. Ketika Karebet hampir sampai di daerah Cengkal Sewu, aku mau mandi dulu di sungai sebelum gelap, kata Karebet dalam hati. Kemudian ia pun menuju tepi sungai dan membersihkan badannya yang terasa lengket terkena keringat. Hari berangsur gelap ketika Karebet sudah selesai mandi, dan ia pun mencari tempat untuk bisa tidur malam ini. Lalu ketika dilihatnya sebatang pohon yang bisa dibuat sandaran maupun sekedar merebahkan badannya, Karebet pun lalu berjalan menuju ke tempat itu. Malam belum terlalu larut, bekal pemberian Tumpak sebagian sudah dimakan. Dan ketika waktu sudah masuk wayah sepi bocah, Karebet pun berniat istirahat. Direbahkan badannya dan malam itu ia pun bisa tidur meskipun hanya sebentar. Di pagi hari ketika matahari mulai memanjat langit, Karebet melanjutkan perjalanannya. Berjalan ke arah selatan dan setelah menyeberangi beberapa sungai dan berjalan sedikit berbelok ke arah barat, sampailah Karebet di daerah Simo. Siang itu di dekat jalan yang dilaluinya, Karebet menjumpai sebuah sendang kecil, tempat yang nyaman untuk beristirahat, dan Karebet pun berhenti di sendang lalu makan bekal pemberian Tumpak yang masih tersisa di dalam bingkisan. Kalau berjalan perlahan-lahan nanti pada waktu matahari terbenam, aku masih belum bisa sampai di daerah Pengging, kata Karebet dalam hati. Matahari terus merayap turun, Karebet pun masih tetap mengayunkan langkahnya menuju Pengging. Dan ketika hari berangsur gelap, maka Karebet pun berniat untuk menginap di sekitar hutan di sebelah utara Pengging. Malam itu masih seperti malam-malam yang lalu, suara binatang malam masih sering terdengar. Karebet pun bisa tidur sejenak dengan menyandarkan badannya di sebuah batang pohon. Malam telah berlalu, berganti pagi yang cerah, matahari sudah manjat langit. Terlihat seseorang anak muda duduk di depan makam Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging telah lama meninggal dunia. Lama sekali, hampir seumur Karebet sendiri. Sehingga sejak kecil Karebet hidup tanpa ayah dan ibu kandung. Di depan makam kedua orang tuanya, Karebet teringat pasang surut semua perjalanan hidupnya. Meskipun Karebet tidak pernah mengenal wajah kedua orang tuanya, tidak pernah teringat mendapatkan kasih sayangnya, tetapi ia merasa banyak orang yang telah memberikan kasih sayang kepadanya, terutama biungnya Nyai Tingkir yang telah menganggapnya seperti anak sendiri. Kemudian uwonya Ki Kebo Kanigoro yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya.
pamannya Ganjur yang tinggal di Suronatan, Kanjeng Sultan Trenggono, bahkan Sekar Kedaton Kasultanan Demak, Nimas Cempoko, semuanya sayang kepadanya. Agak lama Karebet berada di depan makam Ki Ageng dan Nyai Ageng Pengging. Saat itu yang keluar dari mulutnya adalah ucapan sebuah doa buat kedua orang tuanya yang telah berada di alam kelanggengan. Saat kemudian setelah dirasa cukup, Karebet pun berdiri dan meninggalkan makam kedua orang tuanya. Setelah dari makam, maka Karebet berjalan menuju rumahnya. Rumah orang tuanya Ki Ageng Pengging yang saat ini hanya ditunggui oleh seorang pembantu ayahnya yang setia, Ki Purwo, seorang laki-laki yang sudah tua. Rumah Ki Ageng Pengging termasuk rumah yang besar yang hanya kadang-kadang ditengok oleh uwonya Kebu Kanigoro. Itu pun juga tidak terlalu sering, hanya kalau uwonya Kebu Kanigoro lewat sekitar daerah Pengging. Ketika sampai di rumahnya, rumah peninggalan ayahnya yang besar, Ki Purwo penjaga rumah itu menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah lama tidak menengok rumahmu, Nggen, Karebet?" "Ya, wo. Sekarang aku pulang dan aku ingin tidur di rumah beberapa malam," kata Karebet. Malam itu Karebet ingin tidur di amben yang ada di pendopo dan ia pun berkata kepada pembantunya, "Siwo, aku akan tidur di pendopo saja, udaranya terasa segar." Tak terasa Karebet sudah 4 hari berada di rumahnya di Pengging. Dan sejak itu belum ada kepastian setelah dari Pengging akan kemanakah arah ayunan langkah kakinya. Ki Ageng Butuh berkata supaya aku ke Pengging, tetapi setelah aku berada di Pengging, sekarang aku belum tahu. Setelah ini aku harus menuju kemana? Kata Karebet dalam hati. Malam itu adalah malam yang keempat ia berada di Pengging. Saat itu suasana malam sunyi sepi, hanya terdengar terus-menerus suara jengkrik dan sekali-kali terdengar bunyi kepak sayap burung hantu memecah kesunyian malam. Di pendopo pada saat tengah malam, Karebet yang dalam keadaan tidur bermimpi seakan-akan mengalami peristiwa yang benar-benar terjadi. Sehingga Karebet pun menjadi terbangun dan dalam mimpinya Karebet melihat ada seorang yang berumur setengah baya, bertubuh sedang, menyuruhnya pergi ke kaki Gunung Telomoyo di tepi Rawa Pening, menemui Ki Buyut Banyu Biru. Aku bermimpi disuruh menemui Ki Buyut Banyu Biru. Siapakah orang yang menyuruhku? Siapakah Ki Buyut Banyu Biru? Baik, besok pagi aku berangkat ke Banyu Biru. Aku akan berangkat pagi, mudah-mudahan sebelum matahari terbenam aku sudah sampai di rumah Ki Buyut Banyu Biru, kata Karebet dalam hati. Setelah itu Karebet tidak bisa tidur lagi hingga fajar menyingsing. Warna merah telah membayang di berang wetan ketika Ki Purwo bangun dari tidurnya. Karebet pun mendekat dan ia pun berpamitan untuk meneruskan perjalanannya. "Sebegini?" tanya Ki Purwo. "Nanti wo, sekarang aku mau mandi dulu," kata Karebet. "Tunggu sebentar, berangkat nanti saja setelah kau makan nasi. Aku persiapkan dulu makanmu dan bekal perjalananmu," kata Ki Purwo. "Bekalnya jangan banyak-banyak wo, berat membawanya," kata Karebet. Setelah hari semakin terang, sebelum berangkat sekali lagi Karebet mengunjungi makam kedua orang tuanya. Berapa saat kemudian ia pun berjalan ke arah utara meninggalkan desa Pengging, menuju desa Banyu Biru di kaki Gunung Telomoyo. Perjalanan dari Pengging menuju Banyu Biru tidak melalui Simo, tetapi lebih dekat melalui desa Tingkir. Karebet tidak ingin melihat biungnya bersedih bila mengetahui keadaannya saat ini. Maka Karebet berusaha menghindari lewat desa Tingkir. Ia pun berjalan sedikit melingkar, memutari desa Tingkir. Matahari terus merayap naik. Karebet pun berjalan terus. Sebelum matahari mencapai puncaknya, Karebet sudah berada di kaki Gunung Telomoyo. Dan ketika dilihatnya sebuah gubuk yang kosong tanpa penunggu, maka Karebet pun istirahat di dalam gubuk sambil makan bekal yang dibawanya. "Sebelum matahari terbenam, aku sudah sampai di Banyu Biru," kata Karebet.
Banyu biru terletak di kaki Bukit Telomoyo menghadap ke Rawa Pening. Aku harus berjalan ke arah utara setelah sampai di desa Gedangan, lalu berbelok ke arah barat, kata Karebet dalam hati. Beberapa saat kemudian setelah makan dan istirahat sebentar, Karebet pun melanjutkan perjalanan ke arah utara. Kakinya terus melangkah di kaki Gunung Telomoyo di sisi sebelah timur. Perjalanan Karebet melewati sedikit jalan menurun, tanah pun sudah terasa basah. Daerah ini sudah termasuk desa Gedangan di pinggir Rawa Pening, kata Karebet. Dari desa Gedangan, Karebet berjalan ke arah barat dan tak lama kemudian terlihat ada sebuah desa yang subur di tepi Rawa Pening, memanjang naik ke kaki Bukit Telomoyo. Matahari sudah condong ke barat ketika di jalan yang dilaluinya Karebet bertemu dengan seorang petani. "Kisanak, apakah betul desa ini adalah desa Banyu Biru?" tanya Karebet pada orang itu. "Betul Kisanak, di sini adalah desa Banyu Biru," kata petani itu. "Di sebelah manakah rumah Ki Buyut Banyu Biru?" tanya Karebet. "Kisanak berjalan lurus saja, nanti ada pertigaan di depan pohon gayam. Kisanak belok kiri ke selatan," kata orang itu menjelaskan. "Nah, setelah berjalan ke selatan nanti ada mata air yang keluar dari sebuah batang bambu. Dan di sebelah mata air yang mengucur adalah rumah Ki Buyut Banyu Biru. Rumah paling besar yang terletak di sebelah kanan," kata orang itu. "Ya, terima kasih Kisanak," kata Karebet. Karebet pun melanjutkan langkah kakinya menuju ke rumah Ki Buyut Banyu Biru. Perjalanan yang tinggal sedikit lagi karena di depannya sudah terlihat sebatang pohon gayam. Kelihatannya di depan itu ada pohon gayam. Nanti setelah sampai di pertigaan di depan pohon gayam, aku belok ke selatan, kata Karebet. Langkah Karebet semakin dekat dengan pohon gayam dan setelah sampai di depan pohon itu ada jalan bercabang. Karebet pun berbelok ke arah selatan. Setelah berjalan beberapa saat dan sudah melewati pancuran air yang mengucur dari sebuah bambu, maka Karebet pun berbelok ke sebuah rumah yang paling besar. Ketika Karebet sudah berbelok masuk ke halaman rumah Ki Buyut Banyu Biru, ternyata di depan pendopo telah berdiri 5 orang, 3 orang yang sudah tua dan 2 orang pemuda. Sepertinya mereka akan menyambut seorang tamu agung. 5 orang berdiri dan bersikap ngapurancang semua. Kelihatannya mereka akan menyambut tamu. Tapi siapa tamunya? Kata Karebet sambil menengok ke belakang. Dan ia pun memperhatikan sekelilingnya. Sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Siapakah yang mereka tunggu? Karebet berjalan terus. Setelah dekat ia lalu mengucapkan salam. Dan kelima orang itu pun membalas salamnya. 3 orang tua yang berdiri ngapurancang salah seorang dari mereka. Rambutnya sudah putih semua. Jenggotnya juga sudah putih. Sambil tersenyum ia berkata, "Selamat datang calon raja di tanah Jawa. Selamat datang di desa Banyu Biru." Lalu kepada salah seorang pemuda di sebelahnya ia pun berkata, "Mas Monco, inilah priayi yang kau tunggu-tunggu sudah datang. Calon junjunganmu di masa depan. Cepat kau aturkan sembah padanya." Karebet terkejut ketika seorang pemuda yang berdiri ngapurancang di sebelah orang tua yang berambut putih maju ke depan dan menyembahnya. Ketika melihat seorang pemuda yang tiba-tiba menyembah padanya, Karebet maju selangkah ke depan dan menarik tangan pemuda itu supaya berdiri. "Berdirilah," kata Karebet. Setelah muda itu berdiri, maka Karebet pun mengulurkan tangannya, menyalami kelima orang yang berdiri di depan pendopo dan mereka pun menyambutnya dengan penuh hormat. "Mari Angger, silakan naik ke pendopo, kita bicara di dalam," kata orang tua yang berambut putih dengan penuh hormat. Dan ia pun mempersilahkan Karebet untuk naik ke pendopo. Di pendopo terlihat sebuah amben untuk tempat duduk dan beberapa dingklik yang terbuat dari kayu yang berukuran agak besar. Orang tua yang berambut putih mempersilahkan Karebet duduk di amben bersamanya. 2 orang tua lainnya duduk di dingklik di depan amben, sedangkan 2 orang pemuda duduk di dingklik yang paling belakang.
Ketika semua orang sudah duduk sebagai seorang tamu dan berusaha lebih muda, maka Karebet berniat memperkenalkan dirinya lebih dulu. Maaf kalau saya lancang datang ke tempat ini. Nama saya Joko Tingkir dari Desa Tingkir. Apakah ini Desa Banyu Biru dan apakah betul di sini rumah Ki Buyut Banyu Biru? Tanya Karebet. Mendengar perkataan Karebet, seorang pemuda yang duduk di belakang berbisik pada pemuda yang duduk di sebelahnya, yang tadi telah dipanggil dengan nama Mas Monco. Ternyata yang datang adalah Joko Tingkir. Baru kali ini yang dikatakan Ki Buyut pada kita ternyata keliru. Pemuda ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Desa Tingkir, bukan orang yang sedang kita tunggu. Orang yang bernama Mas Karebet yang berasal dari Desa Pengging. Orang tua yang berambut putih itu tersenyum dengan nada perlahan. Ia pun menjawab, "Betul Angger, desa ini bernama Desa Banyu Biru dan kalau ada yang sudi memanggilku di sini aku dipanggil Buyut Banyu Biru." "Hormat saya untuk Ki Buyut Banyu Biru," kata Karebet sambil mengangguk hormat. Ki Buyut Banyu Biru juga mengangguk membalas menghormat kepada Karebet. "Ya Angger, Joko Tingkir. Tapi siapakah nama Angger sebenarnya dan Angger berasal dari mana?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Ki Buyut, nama pemberian orang tua saya adalah Mas Karebet. Saya berasal dari Pengging. Sejak kecil saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir. Dan di sana saya dipanggil Joko Tingkir," kata Karebet menjelaskan. Kedua anak muda yang duduk di dingklik paling belakang saling berpandangan. Mas Monco berkata pelan, "Ternyata perkataan Ki Buyut benar. Pemuda ini bernama Mas Karebet." "Oh, jadi begitu. Apakah Angger Karebet ini adalah putra Ki Kebo Kenongo atau yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Betul Ki Buyut. Ki Ageng Pengging adalah ayah saya," kata Karebet. "Ya Angger, Karebet ini adalah orang yang kami tunggu beberapa hari ini. Perkenalkan, kami sekumpulan orang tua yang sudah pikun. 3 orang bersaudara yaitu Buyut Banyu Biru. Kedua orang tua ini adalah adik saya Ki Majasto dan Ki Wuragil. Sedangkan kedua anak muda ini, yang seorang adalah anak angkat saya yang bernama Mas Monco, yang seorang lagi anak dari Ki Majasto yang bernama Joko Wilo," kata Ki Buyut Banyu Biru menjelaskan. Karebet pun mengangguk hormat kepada kedua orang tua adik dari Ki Buyut Banyu Biru, serta kepada 2 orang pemuda yang duduk di belakang, dan mereka berempat pun membalas mengangguk hormat kepada Karebet. Ki Buyut pun berkata kepada keponakannya, "Joko Wilo, tolong ambilkan minuman untuk tamu kita, Angger Karebet." "Baik Ki Buyut," kata Joko Wilo dan ia pun masuk ke dalam ruangan. Berapa saat kemudian Joko Wilo keluar sambil membawa minuman dan beberapa tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang dihaluskan. "Mari Angger Karebet, ini ada wedang jahe yang dicampur dengan sedikit gula aren. Mumpung masih hangat," kata Ki Buyut Banyu Biru. Kemudian mereka pun berbicara sambil minum minuman yang telah disuguhkan. "Bagaimana Angger Karebet bisa sampai di Banyu Biru?" tanya Ki Buyut. "Ki Buyut, tadi malam saya bermimpi supaya segera pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru," kata Karebet. "Angger Karebet berangkat dari Pengging tadi pagi?" tanya Ki Buyut. "Ya Ki Buyut," jawab Karebet. "Baiklah Angger Karebet, tadi aku berbicara pada kedua adikku dan kedua pemuda ini. Firasatku mengatakan kalau Angger Karebet sore ini akan datang di Banyu Biru," kata Ki Buyut Banyu Biru. "Angger Karebet, saya sudah mengetahui apa yang Angger alami. Baiknya Angger Karebet untuk sementara tinggal dulu di Banyu Biru. Kira-kira 2-3 condro. Nanti akan kita carikan waktu yang tepat dan mencarikan jalan supaya Angger Karebet bisa mendapat ampunan dari Kanjeng Sultan Trenggono," kata Ki Buyut Banyu Biru. "Sekarang Angger silahkan mandi dulu di pancuran di belakang rumah. Kamar untuk Angger sudah disiapkan.
Nanti biar Mas Monco atau Joko Wilo yang melayani kebutuhan Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa saat kemudian Karebet diantar Joko Wilo ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Dan ia pun bersiap untuk mandi di pancuran di belakang rumah. Waktu pun berjalan terus, tak terasa Sang Raditya telah selesai melaksanakan tugasnya menerangi jagat raya. Dan saat ini telah digantikan oleh Dyah Sitoresmi yang memancarkan sinarnya yang lembut. Saat itu suasana di sekitar Rawa Pening dibalut keheningan malam. Bulan yang bercahaya, sinarnya yang redup menyelimuti bumi Banyu Biru. Ditemani ribuan bintang yang masih terus terlihat berkedip di angkasa. Malam yang sepi, udara yang dingin di kaki Gunung Telomoyo memaksa orang tidur dengan berselimut kain panjang. Hari demi hari telah berlalu, Karebet telah menganggap 3 orang tua kakak beradik, Ki Buyut Banyu Biru, Madyasto, dan Wuragil adalah sebagai gurunya. Ketiganya mumpuni dalam ilmu Jaya Kawijayan, olah kanuragan, dan olah kajiwan. Selain itu, Ki Buyut Banyu Biru adalah orang yang mempunyai firasat yang tajam. Ia adalah orang yang waskita dan seakan-akan ngerti sadurunge winarah. Sudah 2 condro Karebet berada di Banyu Biru, dan selama itu Karebet pun akrab dengan Mas Monco dan Joko Wilo karena umur mereka sebaya. Tiap hari mereka berlatih olah kanuragan bertiga. Meskipun ilmu Mas Monco dan Joko Wilo masih belum bisa menyamai Karebet, tapi mengalahkan mereka berdua juga tidak semudah mijet wong ranti. Setelah Karebet berada di Banyu Biru lebih dari 2 condro, maka Ki Buyut Banyu Biru menyuruh ketiga pemuda itu, Karebet, Mas Monco, dan Joko Wilo, untuk membuat sebuah rakit yang terbuat dari rangkaian batang bambu. Kalian bertiga pergilah ke tepi sungai, buatlah sebuah rakit yang besar, yang kuat untuk ditumpangi 5 orang, kata Ki Buyut Banyu Biru. Maka mulailah ketiga pemuda itu merencanakan pembuatan sebuah rakit. Dicarinya belasan batang bambu yang lurus yang nantinya akan ditebang. Dirangkai, diikat dengan tali yang terbuat dari puntiran sabut kelapa. Dengan pedang pendeknya, Karebet menebang bambu yang banyak terdapat di sekitar Rawa Pening. Dipilihnya bambu yang lurus yang besarnya hampir sama. Belasan bambu telah ditebang dan dibawa ke pinggir sungai. Dipotong dengan panjang yang sama dan dibersihkan dari ranting-ranting yang menempel pada batangnya. Sedangkan Mas Monco dan Joko Wilo mencari sabut kelapa untuk dibuat tali pengikat bambu. Adik Joko Wilo, talinya dibuat agak besar, dipilin yang kuat dan diikat ganda, kata Karebet. Mereka pun membuat tali dari sabut kelapa yang dipilin sehingga tali itu kuat untuk menyatukan beberapa buah bambu. Mas Monco, rakitnya dibuat yang agak lebar, kata Karebet. Selama 3 hari mereka bekerja, dan pada hari yang keempat ketiga pemuda itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan selesailah pembuatan sebuah rakit yang lebar dan kuat. Rakit yang telah dibuat oleh ketiga pemuda itu cukup lebar. Belasan bambu yang disusun membujur diikat kuat dengan beberapa bambu yang disusun melintang. Rangkap atas dan bawah, ikatannya menggunakan tali sabut kelapa yang dipilin ganda. Kemudian dicarinya 4 buah bambu yang nanti akan dipergunakan untuk galah pendorong rakit. Dipilihnya bambu yang lurus, ukurannya tidak begitu besar, bambu yang nyaman untuk dipegang dan digunakan sebagai galah pendorong. Setelah rakit sudah selesai dikerjakan, maka rakit pun dicoba dengan dimasukkan ke dalam air. Mereka bertiga perlahan-lahan menyeret rakit diapungkan di air sungai, dan mereka pun mencoba naik ke atasnya. Tiga pemuda itu, Karebet, Mas Monco, dan Joko Wilo, puas ketika rakit buatannya terlihat kokoh dan bisa mengapung dengan baik. Setelah selesai dicoba diapungkan di air, maka rakit pun kembali diseret ke pinggir dan diikat ke batang pohon supaya rakitnya tidak hilang hanyut terbawa oleh air.
Setelah pembuatan rakit sudah selesai, maka Mas Monco pun melaporkannya kepada Ki Buyut Banyu Biru. "Ya, apakah rakitnya sudah kau coba dimasukkan di sungai?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Sudah, Ki Buyut," jawab Mas Monco. "Baiklah, nanti malam kita berkumpul di pendopo untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya," kata Ki Buyut Banyu Biru. Malam harinya Ki Buyut Banyu Biru mengajak semuanya berkumpul dan membicarakan langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan oleh Karebet untuk mendapatkan pengampunan dari Kanjeng Sultan. Semuanya hadir, 3 orang tua Ki Buyut Banyu Biru, Majasto dan Muragil. Ditambah 3 orang pemuda Karebet, Mas Monco dan Joko Wilo. Tadi Mas Monco melaporkan kalau pembuatan rakit sudah selesai dikerjakan. Rakit itu nantinya merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan oleh Angger Karebet menuju tempat untuk mendapatkan ampunan dari Kanjeng Sultan, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa hari lagi pada saat bulan purnama, Kanjeng Sultan Trenggono akan pergi berburu ke hutan Prawoto, kata Ki Buyut menjelaskan. Angger Karebet pergilah Angger ke perkemahan Kanjeng Sultan di hutan Prawoto. Nanti Angger diantar oleh Ki Wuragil, Mas Monco dan Joko Wilo. Tapi sebelum sampai di perkemahan, Angger Karebet harus mencari seekor kerbau liar di sekitar hutan Prawoto, kata Ki Buyut Banyu Biru. Dari dalam ikat pinggangnya, Ki Buyut Banyu Biru mengeluarkan sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain. Di dalam kantong ini ada segumpal tanah liat. Masukkan tanah liat ini di dalam telinga seekor kerbau liar yang Angger temukan. Maka kerbau liar itu akan mengamuk di gubuk perkemahan yang ditempati oleh para prajurit Demak di hutan Prawoto, kata Ki Buyut Banyu Biru. Yang harus anak mas ingat, sewaktu masukkan tanah liat di telinga kerbau liar, waktunya harus tepat pada saat Kanjeng Sultan berada di perkemahan, kata Ki Buyut melanjutkan arahannya. Kerbau itu nantinya akan mengobrak-abrik gubuk-gubuk yang ada di sana, kecuali gubuk yang ditempati oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Dan tidak ada seorang pun dari prajurit Demak yang mampu membunuh kerbau liar itu, kata Ki Buyut selanjutnya. Nah, pada saat para prajurit tidak bisa mengatasi kerbau liar itu, baru Angger Karebet menampakkan diri. Ingat, hanya menampakkan diri, kata Ki Buyut Banyu Biru. Angger Karebet bisa menampakkan diri tetapi harus memilih arah yang tepat. Pilihlah tempat yang berada di hadapan Kanjeng Sultan. Tempat yang mudah dilihat Kanjeng Sultan sehingga Kanjeng Sultan cepat mengetahui kehadiran Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Jangan sekali-kali membunuh kerbau itu kalau tidak ada perintah atau penawaran dengan imbalan pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Ki Buyut. Kerbau liar itu harus Angger bunuh dengan sekali pukul. Tetapi jangan lupa, sebelum dibunuh, tanah liat yang ada di dalam telinga kerbau liar harus dikeluarkan terlebih dulu, karena apabila tanah ini masih ada di telinganya, kerbau itu susah untuk dibunuh, kata Ki Buyut selanjutnya. Lalu Ki Buyut Banyu Biru berbicara seakan-akan kepada diri sendiri. Aku percaya Angger Karebet mampu membunuh seekor kerbau dengan sekali pukul. Ini kantong yang berisi tanah liat, silahkan diterima Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Dan Karebet pun menerima kantong yang berisi segumpal tanah liat, pemberian Ki Buyut Banyu Biru. Besok pagi berangkatlah naik rakit ke hutan Prawoto. Besok akan diantar oleh Ki Wuragil, Mas Monco dan Joko Wilo. Berangkatlah pagi hari, nanti Ki Majasto akan ikut sampai rumahnya di desa Majasto. Setelah Ki Majasto turun, nanti rakitnya akan melewati sebuah kedung yang bernama Kedung Srengenge, kata Ki Buyut. Hati-hati, kedung itu adalah sebuah kedung yang dalam. Di sana banyak terdapat berpuluh-puluh buaya. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, di Kedung Srengenge adalah sebuah kerajaan buaya. Dan menurut cerita itu, di sana ada seekor raja buaya yang ukuran badannya paling besar, yang bernama Bau Rekso. Sedangkan yang ukurannya badannya sedikit lebih kecil adalah patih buaya yang bernama
Jalu mampang, kata Ki Buyut Banyu Biru. Sampai larut malam Ki Buyut Banyu Biru masih memberikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh Karebet untuk mendapatkan ampunan dari Kanjeng Sultan. Keesokan harinya, ketika matahari mulai manjat naik, Ki Buyut Banyu Biru melepas mereka berlima naik rakit akan menuju ke hutan Prawoto. Beberapa bungkusan telah dibawa mereka yang berisi bekal makanan dan minuman. Dan tidak lupa pula, di dalam bungkusan terdapat pula 4 buah pedang pendek. Kami berangkat sekarang, Ki Buyut, kata Karebet.